لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم والتعليم والقراءة والاستفادة والعسى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته ورضوانه وثواب آمين. قال حفظ الله ورعاه وأدام نفع به بركة علومه بكم في الدارين آمين. Ila engkau sampai perkataan yang asyarhu itu ya, asyarhu yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna lillahi ta'ala anbiya'a wal mursalina. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal hamd. Wa alayhi an ya'rifa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuz wal wajibu fi haqqihim arba'u sifatin al-fatanatu wad dalilu ala dhalika annahu law, boleh di law. Nah, kalau law berarti intafat. Kalau lawin di wasal, lawin tafat gitu ya. Kalau dia wasal berarti alifnya yang dibaca. Jadi boleh law intafat, boleh lawin intafat. Law intafat anhumul fatonatu lama qaddaru ayyukimu hujjatan alal khosmi wa huwa muhalun li'annal qur'ana dalla fi mawdi'i kasiratin ala iqamatihimul hujjati alal khasmi. Asarhu masuk ke penjelasan. Asarhu artinya penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang yang akil balik, ya. Mukallaf al-akil al-balik. Yang dimaksud mukallaf adalah orang yang berakal dan udah balik. Kalau berakal dan orang itu juga udah balik, maka bagi orang itu hukumnya wajib. Nah, apa yang diwajibkan? An ya'taqida, bahwa meyakinkan anna lillahi, ya, sesungguhnya Allah, bagi Allah itu anbiya, memiliki para nabi wal mursalin, dan para rasul. Nah, di sini nih. Kenapa yang mursalina? Ya, tadi tuh karena dia bentuk jamak muzakkar salim. Ya. Ketemu nggak? Ketemu kan di kitab pasti ada. Nanti lama-lama kita kan ketemu. Tuh, ya. Mursalina, para rasul, anbiya, para nabi. Nah, jadi orang yang akal dan orang yang udah balik, yang dia berakal dan balik, dia harus mewajibkan bahwa Allah itu mempunyai para nabi dan rasul. Ya, kalau dia nggak yakin bisa keluar nggak dari Islam? Keluar. Apalagi kalau dia nggak yakin atau nggak percaya,
ya, ada Nabi Muhammad. Karena percaya para rasul termasuk pada rukun iman. Ya. Rukun iman ada kurang satu kita nggak percaya, berarti bukan beriman kepada Allah. Belum dikatakan orang yang beriman apabila dari 6 tersebut kita cuma percaya amal 5 doang umpama. Ya satunya tidak percaya. Belum beriman. Karena syaratnya harus 6. Ya, paham enggak? Baik. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Amana rusulu bima unjila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman para rasul bima unjila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya min rabbih, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wal mu'minun, dan juga para orang-orang beriman. Nah, jadi kita artiin begini, telah beriman para rasul dan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim maksudnya. Nah, apa yang beriman dengan apa yang Allah diturunkan, ya, tuh berarti Allah turunin yang pertama apa antum? Al-Quran, ya, Al-Quran Allah turun, ya. Berarti rasul, adapun orang-orang yang beriman manusia maksudnya selain para rasul juga wajib beriman. Ya, karena percaya kepada Al-Quran termasuk rukun iman. Ada nggak rukun iman percaya kepada kitab? Apa kitab di situ adalah Quran. Ya. Kulun amana billah. Setiap yang telah beriman kepada Allah, tiap-tiap yang telah beriman kepada Allah wal malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubi rusuli, dan para kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidaklah kami membedakan di antara salah satu daripada rasulnya Allah. Kan banyak tuh para nabi dan rasul, ada berapa? Yang kita kenal peserta terperinci ada 25. Ya, cuma dari 25 itu kita nggak boleh membedakan di antara salah satu dan yang lain. Wah, nabi ini lebih ini nih, nabi ini nggak boleh tuh. Memang di antara para nabi yang lain tuh yang paling mulia, yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita nggak boleh, ya, membedakan atau mengalahkan atau mengecilkan nabi yang lainnya, gitu. Setiap nabi itu pasti punya keistimewaan yang khusus. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih mempunyai yang lebih khusus dari para nabi yang lainnya. Tapi tetap kita harus ingat, ya, kita nggak boleh membedakan daripada salah satu nabi yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na. Akhirnya para nabi, para rasul dan orang-orang beriman bilang, sami'na wa ata'na, wahai Allah, kami mendengar dan kami taat. Nah, ini jawaban orang-orang beriman. Nanti kalau kita belajar kitab Imam Haddad tuh, di situ Haddad tuh mengatakan, kalau orang-orang yang bermaksiat, dijawabnya wa qalu sami'na wa asoina, bukan sami'na wa ata'na. Kalau orang-orang yang maksiat sama Allah, jawabnya, ya Allah, kami dengar dan kami melanggar. Itu orang-orang yang maksiat atau yang tidak beriman kepada Allah. Tapi jawaban orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Oke, kalau kita sih kadang disuruh guru kan kita juga dengar tuh, ane mah sami'na wa ata'na aja Ustaz, gitu bahasa. Ane mah dengar aja Ustaz dulu, ane perintah, itu bahasa. Ya, ini bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita dengar tapi kita melanggar tuh, nggak boleh. Ya, harusnya kita dengar apa yang Allah perintahkan, kita yang kerjain. Baru itu ditetapkan orang yang beriman. Ghufranaka Rabbana wa ilal masir. Ya, Maha pengampun Engkau wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kami kembali. Semua, ya, akan kembali kepada siapa? Pada Allah. Tapi masanya nggak tahu nih. Ya, entah Ipan duluan
atau Apis duluan, Eki duluan, Luki, Sabang, Rehan duluan, Ani belakangan, atau Ani belakangan, Rehan duluan, ya bisa. Enak aja belakangan dulu. Nah itu dia. Tapi ingat, salah satu nanti di antara kita nih itu akan kembali ke siapa? Kepada Allah Subhanahu. Nah, apa yang mau kita bawa ketika kita bertemu Allah? Ya, ibarat kita nih, ibaratnya umpama kita merantau ke satu tempat. Kita tinggal di Jakarta, merantau ke luar kota, kerja di umpama lama kerja 10 tahun, pulang ke Jakarta pengen bawa apa? Bawa oleh, bener bawa duit, bawa mobil, merantau 10 tahun. Tapi kalau ente pulang ke Jakarta nggak bawa apa, gimana? Enak gak orang tua? Apalagi dijanjiin. Tanya ibu pak, kalau kita pulang dari sono, kita minum begini, pulang nggak bawa apa? Enakan bawa apa-apa, tapi nggak bawa apa-apa. Iya. Ya, sama ke Allah begitu juga. Ketika kita Allah tempatkan di alam dunia, karena kan kehidupan itu nanti ada beberapa fase. Fase pertama adalah di alam rahim. Tuh, di situ kita belum kenal sampai-sampai. Ya, kita nggak kenal bapak ibu kita. Bakal kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala, belum kenal Nabi Muhammad. Ya. Fase kedua, kita hidup di alam dunia. Sekarang nih, ya, dunia sijinul mu'min. Dunia itu hakikatnya adalah penjaranya buat orang yang beriman. Ya. Nah, fase ketiga kita turun ke kuburan, belum ke alam barzah, baru masuk ke alam kubur. Ini yang ditakutin. Ya, karena kata Nabi Muhammad, kuburan itu adalah tempat pos pertama bagi akhirat. Jadi sebelum kita masuk ke lanjut ke alam akhirat, kita bertempatnya di mana dulu? Kubur. Kayak ente manjat gunung, naik gunung. Ada berapa pos kan? Pos 1, pos 2, baru puncak. Sama sebelum ketika akhirat, masuk dulu tuh ke pos pertamanya, yaitu di alam kubur dulu. Lama tuh. Ya, ini yang udah meninggal di dalam kuburnya belum Allah bangkitin. Kapan dibangkitkan? Nanti setelah malaikat Israfil itu meniup yang kedua atau sangkakalanya. Tiupan pertama untuk mematikan semua faida. Apa namanya? Bisuri faidahu min al-ajdasi ila rabbihim yansilun. Yasin itu ada tuh ya. Tuh, kalau udah ditiup malaikat amjid, malaikat Israfil niup sangkakalanya itu udah semuanya habis. Semuanya habis. Tiupan kedua, ya, di antara tiupan pertama sama tiupan kedua nanti lama, bukan langsung ditiup lagi, enggak. Itu kalau nggak salah jaraknya 40 tahun dari tiupan pertama sampai tiupan kan. Berarti setelah ditiup pertama mati tuh gitu. Bingung tuh nanti gitu, di mana ya ini tempatnya, ya kok gelap, panas. Yang kita kenal di alam dunia seketika kita nggak kenal. Kenapa? Karena kita memikirin dengan diri kita sendiri. Selamat nggak kita? Surga api neraka kah kita di situ? Baru tiupan keduanya yub'atsu. Semua para kubur dibangkitkan sama Allah di alam barzah. Kumpul semua dari umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Nah, nanti di situ tuh baru ada beberapa fase lagi. Ada yang namanya yaumul hisab. Setelah hisab ada yaumul mizan. Ada mizan, ada sirat. Sirat bena jannah wa nar. Nah, sirat itu menentukan tuh antara surga apa? Ya. Semoga kita selamat ya. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ngaji istiqomah. Nabi girang banget. Nabi paling girang sama orang yang nuntut ilmu. Ya. Tanpa diskusi kalau masalah. Ya. Dikatakan pemuda yang tumbuh dengan menuntut ilmu, dari muda nih ente nih belajar aja, udah ngaji, ibadah, sekolah, ngaji, ibadah, sekolah. Ya. Begitu nanti kerja tetap nggak berubah.
Itu kata Allah, mereka itu seperti malaikat di sisiku, kata. Masya Allah. Jabatan ente seperti malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berat ngaji, ya. Kan enakan anak umur sini nih main gitar, nongkrong, nyanyi pergi ke sono sini, ya kan? Tapi ente malah milih ke tempat majelis ilmu, berarti orang-orang pilihan dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadis begitu, ya, orang pemuda yang tumbuh dalam menuntut ilmu, dalam ketakwaan kepada Allah seperti malaikat, seperti aja, seperti kedudukan malaikat di sisi Allah, ya. Istiqomah deh, ya, insya Allah kalau istiqomah kita pasti dekat sama surga, insya Allah. Ya, yang terakhir walaihi anil bayyibu hakim, dan atasnya juga ini alaihi, ya, balik ke orang yang berakal sama orang yang balik. Nah, artinya dan atas orang yang berakal dan orang yang balik wajib mengetahui ma yajibu hakim, apa yang wajib di dalam hak mereka. Nah, hak mereka siapa? Para nabi dan rasul. Wa ma yastahil, dan juga apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz. Fal wajibu fi hakim arba'u sifatin. Maka yang wajib di dalam hak nabi dan rasul itu ada 4 sifat. Al-fatona, yang pertama fatona. Apa kemarin? Cerdas atau pintar. Wallahu a'lam. Hendak ini. Al-Fatihah. Qiratul ladzina ta'alihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatona, tanda ini. Enak kan tauhid ya?